Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka mengenal beberapa sandi di kepramukaan. Silakan ambil posisi yang nyaman, kita akan belajar santai tapi serius. Sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi ialah kode rahasia, di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Dalam kegiatan pramuka, sandi dipergunakan pada saat berkemah atau melakukan pengembaraan, supaya dapat melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Adanya sandi ini tidak lain sebagai alat komunikasi rahasia. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, rahasia maupun tidak, dan tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini juga berlaku di dunia kepramukaan. Dunia kepramukaan mengenal suatu komunikasi dengan menggunakan sandi pramuka. Sandi di dalam dunia kepramukaan sudah digunakan sebagai media pembelajaran bagi para anggota pramuka, golongan siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Sandi tidak hanya digunakan dalam pramuka saja, namun sandi ini juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan-keperluan tertentu. Macam-macam sandi. Ada banyak macam sandi yang digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Akan tetapi, kita akan bahas beberapa sandi yang sering dipakai di kepramukaan. Yang pertama adalah sandi koordinat atau sandi merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi merah putih. Cara menggunakannya adalah dengan membuat kata kunci merah dan putih dalam bentuk tabel, di mana kata merah untuk kolom dan putih untuk baris. Kemudian isi tabel yang kosong dengan huruf alfabet dari A sampai Z. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa huruf A dituliskan dengan MP, yakni kolom M dan baris P. Begitu pula seterusnya. Dalam merangkai satu huruf dengan huruf yang lainnya digunakan koma. Untuk pemisah antara kata, tetap menggunakan spasi. Cara membaca kotak kunci adalah dari kata yang di atas terlebih dahulu, baru ke bawah. Perhatikan contoh berikut. Misalnya kata pramuka ditulis dengan MI, RI, MP, RT, MH, MT, dan MP. Bagaimana cara tahunya? Pertama, kita cek dulu pada huruf P. Huruf P posisinya berada di kolom M dan baris I, maka P dituliskan dengan sandi MI. Kemudian huruf R. R ini posisinya berada di kolom R dan baris I, maka penulisan huruf R sandinya adalah RI. Kemudian huruf A. Huruf A posisinya berada di kolom M dan baris P, maka huruf A dituliskan dengan sandi MP. Begitu pula seterusnya. Jadi cara membacanya adalah mulai dari kata yang atas terlebih dahulu, kemudian kata yang ke bawah atau baris ke bawah.
Dalam menentukan kata kunci, seorang pramuka berhak menggunakan kata-kata yang mereka pilih dan sepakati sendiri. Secara umum, terdiri atas 2 kata yang masing-masing kata terdiri atas 5 huruf, seperti merah putih, balai irung, mawar merah, dan lain-lain. Berikutnya adalah sandi angka. Misalnya, pada kunci A plus 1 sama dengan 2, kemudian 6 dikurang 4 sama dengan B. Sandinya adalah 16, 18, 1, 13, 21, 11, dan 1. Bagaimana cara menerjemahkan sandi angka tersebut? Pada contoh tadi, sandi terdiri atas 2 bagian, yaitu kata kunci dan soal. Kata kunci berbunyi A plus 1 sama dengan 2, kemudian 6 dikurang 4 sama dengan B. Dan soal sandi berbunyi 16, 18, 1, 13, 21, 11, dan 1. Kita uraikan dulu kata kuncinya, yaitu A plus 1 sama dengan 2, 6 kurangi 4 sama dengan B. A plus 1 sama dengan 2, berapakah A? Jawabannya A sama dengan 1. Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian pada 6 dikurang 4 sama dengan B, berapakah B? Jawabannya B sama dengan 2, karena 6 dikurang 4 sama dengan 2. Dari hasil pengolahan kata kunci tersebut, kita dapatkan bahwa 1 sama dengan A dan 2 sama dengan B. Berarti 3 sama dengan C, 4 sama dengan D, dan seterusnya, sehingga bisa kita susun menjadi semacam tabel seperti ini. Dimulai dari huruf A dilambangkan dengan angka 1, B angka 2, C angka 3, D angka 4, dan seterusnya sampai Z angka 26. Jadi, angkanya atau sandi angkanya urut dari alfabet A 1, kemudian angkanya urut 2, 3, 4, 5, 6 sampai huruf Z di angka 26. Dengan tabel atau deret angka dan alfabet tersebut, kita bisa mengerjakan soal sandi angka yang tersajikan tadi, di mana 16 adalah P, 18 R, 1 adalah A, 13 M, 21 U, 11 K, 1 A, dan seterusnya, sehingga terbacalah sandinya pramuka. Kata kunci bisa sangat variatif sesuai dengan selera dan kreativitas pembuat sandi. Misalnya, huruf A dilambangkan dengan 3, B 5, C dengan kode, D dengan 5, dan seterusnya. Berikutnya adalah sandi kotak. Dinamakan sandi kotak karena huruf-huruf yang menjadi kode terdapat dalam sebuah kotak yang berbentuk menyilang dan vertikal horizontal. Terdapat 3 variasi sandi kotak yang banyak dipakai di kepramukaan. Sandi kotak 1. Tempat di mana huruf tersebut berada, huruf 1 tanpa titik, huruf kedua pakai 1 titik. Berikut adalah gambaran rumus dari sandi kotak 1. Ada 2 macam gambar. Yang pertama adalah kotak garis vertikal dan horizontal. Kemudian yang kedua adalah garis silang, di mana huruf yang pertama nanti bentuknya adalah kotak yang bagian pojok tetapi tidak ada titiknya. Sedangkan yang B, yang kotak bagian pojok ada yang ada titiknya. Begitu pula misalnya huruf yang I, nanti penggambarannya atau kodenya adalah kotak yang bagian tengah tanpa titik. Sedangkan J adalah sandi dengan kode atau tanda kotak bagian tengah
dengan ditambah titik di tengahnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas contohnya. Perhatikan contoh berikut. Bagaimana cara membaca sandi kotak tersebut? Pertama adalah kode dengan kotak ke bawah dan titik di tengah. Yang cocok dengan kode ini adalah huruf P, yakni kotaknya ke bawah dan ada titiknya. Kemudian gambar kedua sama seperti di huruf R yang ada titiknya. Kemudian gambar ini sama di posisi huruf A. Kemudian gambar yang ini sama seperti di huruf M. Kemudian bentuk yang ini sama seperti di huruf U karena tidak ada titiknya. Kemudian tanda yang ini sesuai dengan tanda pada huruf K. Dan yang ini sama seperti yang di tengah tadi, yaitu pada huruf A. Kemudian tanda kotak dengan titik di tengah sama seperti tandanya pada huruf J. Kemudian tanda ini sama seperti tadi, yaitu huruf A. Kemudian yang tanda V kebalik atau ke bawah, yaitu sama dengan huruf Y yang tidak ada titiknya. Kemudian yang ini adalah huruf A. Maka jika digabung semua hurufnya, artinya adalah Pramuka Jaya. Berikutnya sandi kotak kedua atau variasi kedua. Tidak berbeda jauh dengan sandi kotak 1. Bedanya hanya bentuk kuncinya dibuat pagar saja tanpa bentuk silang. Penulisan hurufnya masing-masing 3 huruf pada tempatnya, kecuali 2 huruf terakhir. Demikian pula pemberian titik pada hurufnya, huruf pertama tanpa titik, huruf kedua dengan 1 titik, dan huruf ketiga dengan 2 titik, kecuali pada huruf Y dan Z. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh sandi kotak 2. Bagaimana cara menerjemahkan sandi kotak berikut? Yang pertama, tanda gambar kotak seperti ini sama seperti pada huruf J. Kemudian tanda kotak seperti ini dengan 2 titik di tengah berarti sama dengan huruf O. Berada di tengah kemudian dengan 2 titik. Kemudian tanda gambar kotak seperti ini sama seperti di huruf L, yakni dengan 2 titik. Kemudian yang tanda seperti ini sama seperti pada huruf Y tanpa titik. Kemudian tanda seperti ini sama seperti pada huruf G. Kemudian berikutnya gambar yang ini sesuai dengan huruf A. Kemudian kotak di tengah tanpa titik, maka sama seperti dengan huruf M. Kemudian yang tanda kotak melengkung ke atas dengan titik tengah sama seperti dengan huruf E. Maka jika digabung artinya adalah Jolly Game. Berikutnya adalah sandi kotak 3 atau variasi sandi kotak ketiga. Sandi kotak 3 lebih sulit daripada sandi kotak 1 dan 2 karena bentuk kuncinya yang cukup rumit. Berikut adalah gambar sandi kotak variasi ketiga. Sekarang kita masuk ke contoh. Bagaimana cara membaca sandi kotak ini? Sama seperti sandi kotak 1 dan 2, kita tinggal cocokkan dengan huruf yang ada pada sandi kotak variasi ketiga. Sandi kotak ketiga ini dibaca dengan arah kanan. Gambar pertama kotak, yaitu huruf A. Kemudian huruf V ke atas. Ini sesuai dengan huruf R yang tidak ada titiknya. Kemudian kotak sama dengan A. Kemudian posisinya yang seperti ini sama seperti pada huruf H, yang satu lurus dan yang sebelah kirinya menyamping dan ada titiknya. Kemudian
yang ini sama seperti pada huruf K. Kemudian kotak berikutnya sama seperti huruf A. Kemudian berikutnya sama seperti huruf N. Kemudian huruf A dan N, sehingga bacaan adalah arah kanan. Berikutnya adalah sandi kurung. Bagaimana cara membaca sandi kurung berikut? Maka kita gunakan kata kunci sandi kurung sebagaimana berikut. Dari huruf A, yaitu dengan 1 tanda kurung, B 2 tanda kurung, C 3 tanda kurung. Kita ambil sampai 3 tanda kurung saja. Kemudian D tanda kurung ditambah angka 1, E tanda kurung 1 ditambah angka 2, F tanda kurung 1 ditambah angka 3, sampai pada angka ke-8. Kembali ke angka 1 tetapi dengan 2 kurung. Begitu pula setelah angka 8 di huruf S, maka kembali ke angka 1 tapi dengan menambah 3 kurung. Maka gambar yang telah kita lihat tadi dari sandi kurung dibaca dengan pramuka. Jadi tanda kurung 2 di angka 5 adalah P. Kemudian tanda kurung 2 di angka 7 adalah R. Tanda kurung 1 tanpa angka adalah A. Kemudian tanda kurung 2 dengan angka 2 adalah M. Kemudian tanda kurung 3 dengan angka 2 adalah U. Kemudian tanda kurung 1 dengan angka 8 adalah K. Dan tanda kurung saja adalah A. Maka dibaca sandinya tadi adalah pramuka. Berikutnya sandi AND. Bagaimana cara membaca sandi AND berikut? Untuk mengetahuinya, kita harus paham bagaimana teknik tentang sandi AND. Mengapa disebut sandi AND? Karena cara penulisannya adalah disisipkan kata AND di antara kata yang akan disandikan. Jadi untuk membacanya harus menghilangkan AND di antara kata yang disandikan tadi. Maka contoh sandi AND yang tadi kita lihat adalah dengan menghapus AND-nya, maka kita akan tahu kata atau kalimat yang dimaksud. Kita sudah hapus kata AND di setiap kata. Maka ditemukan artinya, yakni pramuka ceria. Berikutnya adalah sandi AN dan sandi AZ. Sandi ini mudah sekali, hanya dengan menuliskan huruf kebalikan dari setiap huruf yang berlawanan urutannya. Maka apabila kita menuliskannya sebagai pesan, niscaya orang yang akan membacanya pasti menemukan kesulitan, kecuali mereka yang sudah mengetahui kuncinya. Misalnya pada sandi AN, berikut adalah contoh satu kata yang menggunakan sandi AN. Bagaimana cara menerjemahkannya? Maka kita tulis terlebih dahulu sandi AN-nya. Cara menulis sandi AN adalah kebalikannya. Misalnya huruf A ditulis dengan N, B ditulis dengan O, C ditulis dengan P, dan seterusnya. Jadi ditulisnya adalah kebalikannya. Nah, cara menuliskan sandi dari huruf A sampai Z dibagi 2, maka ditemukan A sampai M, kemudian N sampai Z. Kemudian penulisannya dibalik. Misalnya ketika kita ingin menulis huruf A, maka kita tulis N. Ketika ingin menulis huruf B, kita tulis O. Ketika ingin menulis huruf C, kita tulis P, dan seterusnya. Maka kata berikut dibaca pramuka. C kebalikan C adalah P. Kemudian E kebalikan E adalah R. Huruf N kebalikan N adalah A. Z kebalikan Z adalah M. Kemudian H kebalikan H adalah U. Kemudian X kebalikan X adalah K. N kebalikan N adalah A. Maka dibaca
pramuka. Berikutnya adalah sandi AZ. Sandi AZ polanya sama seperti sandi AN, yakni dengan menulis huruf kebalikannya. Misalnya pada kata berikut, bagaimana cara menerjemahkannya? Cara menulis sandi AZ adalah kebalikannya seperti sandi AN. Misalnya A ditulis dengan Z, B ditulis dengan Y, dan C ditulis dengan X, begitu pula seterusnya. Bedanya dengan sandi AN tadi, ketika menulis urutan abjadnya, kalau dari sandi AN, setelah M, N-nya kembali di baris awal. Tetapi untuk sandi AZ, maka M lanjut memutar ke bawah di bawah M. Jadi N-nya berada di bawah M. Begitu pula terus ke belakang sehingga Z berurutan dengan huruf A. Maka untuk sandi yang telah kita lihat tadi artinya adalah pramuka. Bagaimana? Kita lihat pada sandi AZ. Huruf K kebalikannya adalah P, I. Huruf I kebalikannya adalah R, kemudian Z kebalikannya Z adalah A, N kebalikannya adalah M, F kebalikannya adalah U, P kebalikannya adalah K, Z kebalikannya adalah A, sehingga dibaca pramuka. Berikutnya adalah sandi maringos. Sandi ini merupakan sandi yang cukup mudah karena cuma mengganti huruf yang terdapat di kunci menjadi nomor, dan selain huruf yang terdapat di kunci memakai huruf asli. Perhatikan satu contoh kalimat menggunakan sandi maringos berikut. Bagaimana cara membacanya? Ingat, kata kuncinya yakni selain huruf di atas maka ditulis huruf asli. M angka 1, A angka 2, R angka 3, E angka 4, N angka 5, G angka 6, O angka 7, S angka 8. Maka terjemahan sandinya adalah pramuka karena huruf R ada di dalam sandi maringos. R dituliskan angka 3, A dituliskan angka 2, M dituliskan angka 1. Begitu pula angka 2 ini artinya adalah A. Sehingga kata sandi tadi artinya adalah pramuka jaya. Berikutnya adalah sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar. Contoh abjad A pada Morse adalah titik strip. Maka pada sandi rumput, titik diganti dengan tanda rumput kecil dan strip diganti dengan tanda rumput besar. Kemudian misalnya pada abjad huruf B, pada sandi Morse ditulis strip titik-titik. Maka pada sandi rumput ditulis dengan rumput besar, kecil, kecil, kecil. Jadi intinya tanda strip pada sandi Morse ditandai dengan rumput besar dan tanda titik ditandai dengan rumput kecil. Sedangkan pemisah antar huruf menggunakan tanda strip di bawah atau underscore. Kemudian pemisah antar kata menggunakan tanda spasi. Berikut adalah abjad sandi rumput berdasarkan sandi Morse. Sekarang kita coba terjemahkan sandi rumput berikut. Bagaimana terjemahan dari sandi rumput berikut? Terjemahnya adalah belok kiri. Berikutnya contoh kedua. Bagaimana terjemahan sandi rumput berikut?
artinya adalah awas lubang. Jadi antara huruf ditandai dengan tanda garis di bawah ya, yang menyambung dengan huruf yang lain. Kemudian perbedaan atau pemisah antar kata ditandai dengan spasi ya, hurufnya tidak disambung. Berikutnya adalah sandi kimia. Sandi kimia menggunakan rumus Morse sebagaimana sandi rumput. Jadi tanda titik pada sandi Morse sama dengan huruf A, E, I, O, U, dan tanda strip selain huruf A, E, I, O, U atau huruf vokal apabila disusun akan menjadi rumus kimia. Misalnya adalah pada kata di bawah ini kita tulis dengan sandi kimia. Bagaimana cara menerjemahkannya? Kita tulis terlebih dahulu sandi kimia sebagaimana contoh berikut. Ini adalah perubahan sandi Morse menjadi sandi kimia. Misalnya pada huruf A pada sandi Morse ditulis titik strip, maka sandi kimianya adalah OH karena O ini melambangkan titik dan selain huruf vokal melambangkan strip. Kemudian pada huruf B pada sandi Morse ditulis strip titik titik titik, maka pada sandi kimia ditulis HO3, artinya H ini strip, O artinya titik sebanyak 3 kali. Contoh berikutnya pada huruf C. Huruf C ditulis dengan SOHA. Di sini ada 2 huruf vokal yaitu O dan A. Selain huruf vokal, maka dia adalah strip. Ya, sehingga strip titik dilambangkan dengan SOAH dan seterusnya. Tinggal bisa kalian kembangkan sendiri sebagaimana yang dicontohkan berikut. Tetapi sandi kimia yang banyak dipakai di kepramukaan adalah sebagaimana pada contoh berikut. Dari sandi yang telah kita bahas tadi, maka kata yang kita buat berdasarkan sandi kimia tadi artinya adalah pramuka. Berikutnya adalah sandi jam. Sandi jam merupakan sandi pramuka yang menggunakan tanda waktu untuk tujuan komunikasinya. Misalnya untuk menunjukkan huruf A digunakan pukul 6. Maka jika beda waktu yang digunakan adalah 5 menit, pukul 6.05 akan menunjukkan huruf B. Beda waktu yang digunakan yang dapat kamu buat menjadi 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan sampai seterusnya. Dalam sandi jam, pembuat sandi yang menentukan waktu awal dan intervalnya. Interval waktu tidak selalu dinyatakan secara langsung, tetapi bisa melalui kata kunci. Misalnya, pertemuan pertama diadakan pukul 08.00, lalu pukul 08.05, dan lanjut kembali pada pukul 08.10. Dari kalimat tersebut, kamu tentu tahu berapa interval waktunya, yakni 5 menit, dan pukul 08 menjadi waktu awal atau huruf A. Maka dari pernyataan tersebut kita tulis huruf alfabet A sampai Z dimulai dari jam 8.00 dengan interval 5 menit. Maka huruf A 8.00, huruf B 8.05, huruf C 8.10, dan seterusnya sampai huruf Z, yakni 10.05. Sehingga pada sandi jam yang telah kita buat tadi, misalnya kita tulis seperti ini pada soal atau pada kertas. Pertemuan pertama diadakan pukul 8.00, lalu pukul 8.05, dan lanjut kembali pukul 8.10. Maka sandi jam berikut jika diartikan berdasarkan alfabet yang telah kita buat tadi artinya adalah aku cinta kamu. Berikutnya adalah sandi Napoleon.
Sandi Napoleon merupakan sandi yang penulisan hurufnya zigzag. Cara membacanya adalah dari atas ke bawah, lalu ke atas, lalu ke bawah, dan seterusnya. Misalnya, pada contoh sandi Napoleon berikut, bagaimana cara membacanya? Tinggal kita arahkan sebagaimana petunjuk yang telah kita bahas tadi. Cara membacanya adalah dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, dan seterusnya. Maka jika dibaca di atas ke bawah, bawah ke atas lagi adalah Praja Muda Karana Tetap Semangat. Berikutnya adalah sandi kompas. Sandi kompas adalah sandi yang bentuknya menyerupai jarum kompas. Sandi kompas diambil dari arah mata angin yang ada di kompas. Karena jumlah mata angin yang ada di kompas hanya berjumlah 8, sedangkan jumlah huruf di alfabet ada 26 huruf, maka untuk membedakannya digunakanlah garis yang berjumlah 1, 2, dan 3 di tengah-tengah garis mata angin. Perhatikan gambaran sandi kompas berikut, dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian huruf berikutnya mulai I, J, K, L, M, N, O, P, tanda panahnya ditambah 1 garis di tengah. Kemudian lanjutannya yakni huruf Q, R, S, T, U, V, W, X ditandai dengan 2 garis di tengah panah atau arah. Kemudian Y dan Z ditandai dengan 3 garis di tengah panah arah. Sekarang kita buat contoh kalimatnya. Bagaimana cara menerjemahkan sandi kompas berikut. Tinggal kita sesuaikan arahnya pada gambar sandi kompas. Maka jika diartikan adalah tetap jalan, tetap jalan. Contoh kedua, bagaimana cara menerjemahkan sandi kompas berikut. Jika dibaca disesuaikan dengan sandi kompas, maka diartinya adalah putar balik. Berikutnya adalah sandi siput. Sandi siput adalah sandi yang dibaca seperti cangkang siput, berputar dari tengah. Cara membacanya yaitu dengan mencari huruf yang ada di tengah. Biasanya terdapat tanda seperti garis bawah, bundar, atau tebal. Perhatikan contoh sandi siput berikut. Bagaimana cara membacanya? Kita baca sebagaimana perputaran cangkang siput. Cara membacanya dimulai dari huruf yang ditandai garis bawah atau tanda warna merah. Maka jika dibaca berdasarkan perputaran sebagaimana cangkang siput, maka bacanya adalah ayo naik ke bukit sisi kanan rute jalan. Sekarang saatnya tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Coba terjemahkan sandi berikut. Yang pertama adalah sandi koordinat dengan kunci merah putih. Kalimatnya adalah HH, HP, AI, EP, AO, AI, dan MP. Terjemahkan kalimat berikut menggunakan sandi koordinat. Soal kedua, coba terjemahkan sandi AND berikut. Kemudian yang ketiga adalah sandi siput. Coba baca atau terjemahkan sandi siput berikut. Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita refleksi sejenak agar kita senantiasa termotivasi dan tetap semangat di dalam kepramukaan. Anggota pramuka tak akan pernah mengenal kata menyerah. Pramuka senantiasa berjuang hingga titik darah penghabisan.
Ini maksudnya adalah pramuka senantiasa bersungguh-sungguh dalam setiap kegiatan dan tantangan yang dihadapinya. Tetap semangat. See you next time. Salam pramuka.